Ada beberapa tempat di bumi ini yang sangat populer. Tempat-tempat ini bisa populer karena banyak hal, bisa karena keunikan bangunannya, atau karena pernah terjadi peristiwa bersejarah di tempat itu. Dan terkadang manusia rela membayar mahal demi untuk pergi ke sana, untuk berfoto di sana. Ya, kebanyakan cuma berfoto untuk dijadikan foto profil di Facebook. Padahal kan kita bisa buat foto profil di Paris tanpa harus ke sana dengan biaya yang mahal. Dan asal Anda tahu pemirsa, ternyata dari berbagai monumen atau tempat bersejarah yang terkenal, di dalamnya tersembunyi suatu ruangan yang tidak semua orang bisa masuk dan jarang diketahui. Sama halnya seperti video game, di mana dia menyimpan beberapa lokasi misterius seperti di GTA misalnya. Ada beberapa tempat yang tersembunyi di GTA, yang hanya bisa diakses menggunakan cheat. Oh iya, Hesoyam itu untuk darah putih ya. Padahal darah kan merah. Oke pemirsa, simak videonya. 1. Ruangan tersembunyi di Gunung Rushmore. Kita sudah pernah membahas gunung ini sebelumnya di video lain, namun yang belum kita bahas adalah adanya ruangan tersembunyi di gunung ini. Beberapa pakar mengatakan bahwa di dalam gunung ini tersimpan harta karun, namun itu dinilai terlalu konyol dan berlebihan. Keseringan nonton Siva kali dia. Jangan memanggilku anak kecil, Paman. Aku Siva. Namaku adalah Siva. Kita sulit untuk melawan anak itu. Tangkap saja Tuan Camelon dan kabur. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa di balik keempat patung ini tersimpan ruang rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Ruang rahasia ini berada di bagian kepala belakang patung. Dari ayam. Ruang rahasia ini berada di bagian kepala belakang patung Abraham Lincoln dan dirancang sebagai Hall of Record untuk menceritakan sejarah lengkap Amerika Serikat. Selama konstruksi pada 1927 sampai 1941, perancang patung Gutzon Barglam berencana membuat gambar yang jauh lebih besar untuk menemani keempat patung. Sayangnya karena terlalu rumit, maka dia memilih mengerjakan keempat patung terlebih dahulu sebelum membuat ruangan di dalamnya. Di sela pembuatan patung, Gutzon mendapat izin dari pemerintah untuk membuat ruangan tersembunyi untuk menyimpan dokumen Amerika yang penting. Tapi sayang, sebelum ruangan itu sepenuhnya jadi, si Gutzon meninggal dunia karena lupa bernafas. Ya memang pekerjaan ini tidak segampang menggali bebatuan di Minecraft. 2. Empire State Building. Gedung ini menjadi magnet yang ampuh untuk menarik para wisatawan. Sebab dahulu kala pernah ada seekor King Kong yang manjat di gedung ini. Gedung dengan tinggi mencapai 102 lantai ini menawarkan pemandangan yang sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada di Yellow. Untuk menyaksikan kota Manhattan dari ketinggian, gedung ini bisa menjadi pilihan buat Anda, apalagi bagi Anda yang mau bunuh diri. Tapi itu terlalu mahal kalau hanya dipakai untuk bunuh diri. Namun siapa sangka jika gedung pencakar langit ini ternyata menyimpan satu lagi ruang rahasia. Ruang rahasia ini diungkap oleh geodemis dan fotografer Navid Berati, dan tepatnya berada di satu lantai di atas lantai 102. Tangga menuju lantai ini sangatlah kecil dan curam. Selain itu, pagar pengaman di lantai ini juga lebih rendah. Walaupun dibuka untuk umum, tetap tidak banyak orang yang mau naik ke lantai atas. Okay, Wonkers, this is the view of New York City from the Empire State Building Observatory. Tiga, ruangan di Menara Eiffel. Siapa sih yang tidak kenal dengan Menara Eiffel? Pasti semuanya sudah kenal dong. Kalau kalian belum kenal dengan Menara Eiffel, silakan tanyakan ke Google, siapa itu Menara Eiffel. Tapi saya rasa semua pasti sudah tahu Menara Eiffel itu apa. Apa? Ya menara lah, masa tiang listrik. Namun pemirsa, tidak semua, bahkan hanya sedikit sekali yang tahu tentang adanya ruang rahasia yang terletak di puncak menara ini. Ketika Gustave Eiffel mendesain Menara Eiffel, ternyata dia telah menyiapkan satu ruangan khusus yang akan digunakan untuk dirinya. Sebuah kamar apartemen yang tersembunyi dari pandangan orang-orang, dengan pemandangan indah kota Paris dari ketinggian, dan hanya bisa diakses menggunakan pintu kemana saja. Letak kamar apartemen tersebut berada di bagian ketiga Menara Eiffel, dekat dengan puncak menara. Ketinggian apartemen rahasia ini sekitar 300 meter dari permukaan tanah. Tentu saja pemandangan yang tersaji dari apartemen itu sungguh menakjubkan.
Kamar apartemen rahasia ini tidak begitu luas, namun sangat nyaman untuk dipakai tidur. Bergaya industrialis, apartemen ini dahulu digunakan Gustave Eiffel untuk menjamu beberapa koleganya, termasuk Thomas Alva Edison. Apartemen ini aksesnya tertutup untuk publik, dan hanya Gustave Eiffel yang boleh masuk ke dalamnya. Tapi itu dulu. Kini apartemen rahasia ini bisa Anda lihat bila sedang liburan ke Menara Eiffel di kota Paris, Prancis. Setelah bertahun-tahun tertutup untuk umum, apartemen ini didisplay dan bisa dilihat oleh pengunjung. Bahkan, ada manekin alias patung yang dibuat menyerupai Gustave Eiffel dan Thomas Alva Edison yang sedang duduk dan berbincang di apartemen tersebut. Jadi, ini kabar gembira bahwa ruangan itu sudah dibuka untuk umum. Namun masalahnya, kita tidak bisa ke sana karena keterbatasan dan ketidakpunyaan uang untuk ke sana. Boro-boro mau ke Paris, makan di warung aja kadang masih utang. Tapi sebenarnya ada sebuah ruangan yang membuat kita begitu penasaran, yaitu ruangan-ruangan yang ada di kaki Menara Eiffel. Ada yang mengatakan bahwa ruangan itu adalah ruangan rahasia militer. 4. Api Patung Liberty. Banyak orang yang pernah mengunjungi Patung Liberty pasti beranggapan bahwa mereka tidak bisa naik lebih tinggi lagi dari bagian mahkotanya. Siapa sangka sebelum 30 Juni 1916, para wisatawan bisa mengakses ruang rahasia di bagian obor Liberty dengan suguhan pemandangan yang sangat indah dari atas obor Patung Liberty. Namun karena insiden ledakan antara Black Tom Island dan Jersey City telah merusak beberapa bangunan dan membuat akses ke ruangan ini menjadi tidak aman. Bagi kalian yang mau ke sana, harap jangan sampai nekat kalian masuk lewat akses ini ke ruangan obor Liberty atau kemudian memanjat lewat luar. Saya harap jangan. Iya, jangan. Sebab kalau kamu terjatuh, kamu bisa mati. Sebenarnya bukan masalah kamu mati atau tidak. Terus apa? Patungnya bisa rusak, Bogeng. Kan patung Liberty hanya ada satu di dunia ini, sementara jomblo kan ada banyak di dunia ini. Kamu juga kan jomblo, Bang. Iya sih. 5. Terowongan stasiun Grand Central Station. Di bawah stasiun Grand Central Station, ada sebuah platform rahasia yang dikenal dengan Track 61. Jalur ini kabarnya dibangun untuk menyembunyikan polio Franklin D. Roosevelt dari masyarakat. Menurut cerita, limo milik VDR ini menarik kereta pribadi menuju elevator khusus yang besar yang bakal membawa kendaraan itu menuju garasi Waldorf Astoria. Ada juga kisah lain yang mengatakan bahwa Andy Warhol pernah menggelar pesta di sini pada tahun 1965. Ya tidak tahu itu di tempat lain. Di kampung kami tidak ada. Jangan memanggilku anak kecil, Paman. Bahkan Hotel Waldorf Astoria dibangun di atas terowongan rahasia ini dan tidak ada yang mengetahuinya sampai akhirnya terowongan ini terungkap ke publik. Dan pada 1929, ada seorang jenius yang akhirnya menghubungkan jalur kereta ini menuju langsung ke hotel tanpa harus ke stasiun. Namun hanya orang-orang spesial dan orang-orang khusus saja yang bisa melewati jalur istimewa ini. Nah, orang pertama yang menggunakan rel kereta VIP ini adalah Jenderal John Pershing pada tahun 1938. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang pertama yang mencobanya, jadilah orang terakhir yang mencoba rel ini. Biar greget. Dan pemirsa, itulah tadi 5 ruangan atau lokasi misterius yang tersembunyi pada monumen-monumen terkenal. Coba Anda bayangkan betapa hebatnya elit global. Tempat sebesar stasiun saja bisa mereka sembunyikan di tempat keramaian. Lalu apakah sulit untuk menyembunyikan kebohongan 13.000 satelit agar mendapatkan triliunan dolar keuntungan? Tapi ya terserah dari Anda, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Terserah Anda mau terus menunduk terhadap elit global atau kita bangkit untuk melawan elit global. Kita adalah people power. Elit global telah mengambil banyak harta kita. Kalau gitu lebih enak jadi elit global dong. Oke deh, terserah dari Anda. Mau suka palu butung atau palu basah ya terserah dari Anda. Yang jelas, mari kita sebagai masyarakat Indonesia ini giat-giatlah bekerja. Giat-giatlah menuntut ilmu, walaupun ilmu tak punya salah. Stop alay, stop jableng, stop. Itulah pokoknya. Marilah kita sebagai masyarakat Indonesia ini yang muda, yang berprestasi dan yang apa ya? Marilah kita giat-giatlah bekerja. Hei anak kecil, menjauhlah dari vas bunga itu.
Jangan memanggilku anak kecil, Paman.